Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita akan bersaat teduh sejenak. Sebelumnya kita angkat lagu pujian, Kasih Itu Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, secara khusus buat hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan yang baru untuk kami boleh melaksanakan kegiatan belajar mengajar kami Tuhan. Sebelum kami memulainya Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku dalam kebenaran firman-Mu. Saat teduh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan ayat bacaan kita dari Ester 4 ayat 8. Ester 4 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama. Ibu Dameria melalui siaran ini, anak-anak dari rumah ya. Setelah Ibu Dameria baca judul perikopnya. Ester 4 ayat 8. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatan supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatan disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Bacaan kita hari ini berjudul Pejuang HAM. Setiap tanggal 10 Desember, seluruh dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Di Indonesia, jika berbicara soal HAM, kita akan mendengar nama-nama orang yang menjadi korban pelanggaran HAM, yang kasusnya sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Sebut saja Marsinah, perempuan buruh yang ditemukan tewas setelah memprotes perusahaan Munir. Munir yang tewas diracun karena perjuangan menegakkan HAM. Atau Widji Tukul yang sampai saat ini hilang karena puisi-puisi kritisnya yang dianggap subversif oleh pemerintah. Marsinah, Munir, dan Widji Tukul adalah tokoh-tokoh yang rela mengambil resiko demi memperjuangkan hak asasi manusia. Pada masa Perjanjian Lama, kita mungkin bisa menyebut Ester dan Mordekai sebagai para pejuang HAM. Saat itu, kehidupan orang-orang Yahudi di kerajaan Persia terancam karena Haman, petinggi kerajaan Persia, berniat untuk memusnahkan orang-orang Yahudi. Mordekai mengetahui rencana tersebut. Ia berupaya untuk menyelamatkan dengan cara meminta Ester menghadap raja, untuk memohon karunia raja dan membela bangsanya. Ia dan Ester tahu bahwa orang yang menghadap raja tanpa diminta akan mendapat hukuman mati. Namun,
Ester berani mengambil resiko itu karena ia mengasihi bangsanya. Ia berupaya membebaskan bangsanya dari ancaman Haman dan memperjuangkan hak saudara-saudara sebangsanya untuk hidup meskipun ada resiko besar yang harus dia hadapi. Teens, memperjuangkan HAM bukanlah hal yang mudah. Ester harus mengambil resiko kehilangan nyawanya demi memperjuangkan hak hidup sesamanya. Marsina, Munir, Wiji Tukul, dan tokoh-tokoh lainnya malah harus kehilangan nyawa mereka untuk itu. Namun demikian, semangat perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia harus tetap menyala. Semangatlah inilah yang harusnya menjadi hal yang harus dimiliki remaja Kristen. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa semua manusia itu mempunyai hak, sama seperti kalian anak-anak ibu. Kalian juga memiliki hak azazi manusia sejak kalian ada. Tetapi ketika kita meminta hak kita terlebih dahulu, baiknya kita melakukan kewajiban kita. Terlebih kalian anak-anak ibu yang sekarang belajar melalui daring di rumah, lakukanlah kewajiban kalian dengan baik, sehingga hak kalian pun dapat kalian terima dengan baik pula. Tetap semangat di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat belajar. Sebelumnya kita berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami ucap syukur buat penyertaan-Mu secara khusus buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami kembali Tuhan bahwa kami memiliki hak. Dan terima kasih Tuhan buat setiap hak yang kami boleh terima daripada Engkau. Terkhusus Tuhan buat kami anak-anak didik yang memiliki hak Tuhan, ajarkanlah kami bahwa sebelum kami menerima hak kami terlebih dahulu boleh melakukan kewajiban kami Tuhan. Pembelajaran kami hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati jaringan dan juga listrik Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru kami, buat anak-anak didik, teman-teman kami dimanapun berada Tuhan. Kami tidak tahu kondisi mereka ketika mereka sakit, biarlah Engkau Allah yang menyembuhkan. Ketika mereka keadaan tidak bersukacita, biarlah sukacita yang daripada Engkau yang mereka terima. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami dimanapun berada Tuhan, biarlah Engkau yang berkati orang tua kami. Kami serahkan pembelajaran kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.